Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Ustaz Abu Ida selaku Kepala Komisi dalam kuasa Masjid Al-Bukhari, dan yang hormati dan dikasihi Wakil Tuan Syekh Muhammad Husni Jiti, iaitu kuliah kita pada 4 sesi, iaitu pada hari ini dan besok. Hari ini berdoa pada hari selepas solat Maghrib, dan esok pun berdoa dan juga selepas Maghrib. Jadi Tuan Syekh adalah daripada Langkat, Sumatera Utara. InsyaAllah Tuan Syekh akan menceritakan sedikit kegiatannya dan kemudian meneruskan kuliah kita, iaitu daurah yang kita akan pada hari ini. Sekarang hormatnya Tuan Syekh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa mustafana Muhammadar Rasulullah alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar ashabihi al-akhyar. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke majlis ilmu ini, majlis yang mana malaikat akan melimpah ruahkan doanya kepada kita sebagai penuntut ilmu. Lebih-lebih lagi, majlis kita ini adalah majlis hadis bersanad. Majlis hadis bersanad ini merupakan tradisi para ulama-ulama yang mereka jaga dari dahulunya. Sampai zaman sekarang juga masih terdapat majlis bersanad, pembacaan satu hadis yang dilengkapi dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Targhib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbumi, nazzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adda mithla ma sami'aha farubba muballighin aw'a min sami'in. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya terhadap orang-orang yang mendengarkan perkataanku, hadis-hadisku, kemudian dia sampaikan ke orang lain sebagaimana dia dengar. Dan terkadang orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih paham, lebih faqih dibandingkan dengan orang yang menyampaikannya. Hadis ini merupakan hadis yang memberikan sugesti kepada kita
agar kita lebih rajin mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Malik kalau ditanyakan tentang fikih, beliau langsung menjawab. Ditanyakan tentang hukum-hukum, beliau langsung menjawab. Tapi ditanyakan tentang hadis, maka dia mengatakan, tunggu aku mau mandi sebentar. Kemudian dengan ta'zimnya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menyampaikan hadis tersebut. Tuan-tuan sekaliannya, dihabarkan kita namanya kitab Arba'una Azhariyah. Arba'una Azhariyah ini adalah merupakan kitab yang saya kumpulkan dan salah satu daripada kitab orang Azhar dengan nisbah kepada Azhariyah. Dan inilah kitab satu-satunya yang seperti ini di dunia ini masih. Karena sampai sekarang saya berangkat baru-baru ini ke Mesir, kitab saya ini diminta ramai oleh orang-orang Arab. Ada kalangan guru-guru kita yang membuat sesuatu yang bernisbahkan Azhariyah. Contoh seperti Awailul Azhariyah. Kitab ini tidak ada kena-mengena dengan ulama Azhar. Karena kitab ini diawali dengan awal-awal kitab hadis, kemudian sebagian biografi para guru beliau, dan beliau nisbahkan kepada Awailul Azhariyah. Demikian juga ada karangan guru saya, Tuhfatul Azhariyah. Tidak ada kena-mengena, tidak ada sangkut paut dengan Azhar. Tapi Arba'una Azhariyah ini saya kumpulkan, saya buat sanad ulama-ulama Azhar daripada guru-guru saya yang mereka tamat Azhar. Sebab itu saya katakan ini kitab termasuk kitab yang pertama dan tidak ada di dunia ini selain ini. Semua ulama Azhar yang saya ambilkan hadisnya. InsyaAllah ta'ala daripada muqaddimah yang saya tulis kita akan mengetahui tujuan daripada pengumpulan kitab Arba'una Azhariyah ini. Kita mungkin kenal dengan Arba'una Nawawiyah. Arba'una Nawawiyah kenapa disebut dengan Arba'una Nawawiyah? Karena Imam Nawawi mengarang kitab Arba'una Nawawiyah. Maka dinisbahkan kepada beliau menjadilah kitab Arba'una Nawawiyah. Dan tujuan kitab itu adalah mengumpul hadis-hadis yang berbicara tentang kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah umum. Nah, ini kitab namanya Arba'una Azhariyah. Kenapa dikatakan dengan kitab Arba'una Azhariyah? Karena setiap yang meriwayatkannya ini adalah tamatan atau keluaran daripada Azhar. Dan hadis-hadis yang dikumpul kebanyakan hadis-hadis yang sebagian orang salah memahaminya. Sehingga perlu pembenaran, sehingga perlu pemahaman yang benar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi tasalsulil isnad. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan mata rantai sanad. Sanad adalah cara jalan untuk menyampaikan kematan. Dengan kata yang mudah, sandaran kita dari mana kita dapat, dari mana kamu dapat, anpolan itu dikatakan sanad. Abdullah bin Mubarak dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim menyatakan, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bahagian daripada agama. Jikalau sekiranya tidak disebabkan sanad, maka orang yang suka berkata akan berkata apa yang dia inginkan. Tapi disebabkan oleh sanad, maka tidak sembarangan orang untuk menyampaikan ilmu itu.
Umpamanya fiqh, dari mana dia belajar fiqh? Apakah dia belajar dari kulit ke kulit? Karena sekarang orang belajar kitab, ada belajar kitab tapi cuma kitab taharah sama solah. Masuk kitab solah, habis kitab solah, masuk kitab siam, berhenti. Berarti dia tidak mempelajari semua kitab. Maka perlu sanad. Kamu belajar fikih dari siapa? Kamu belajar tauhid dari siapa? Kamu belajar ilmu hadis daripada siapa? Perlu sekali. Saya membaca kitab Sahih Bukhari selama 4 tahun. Saya membaca Sahih Bukhari daripada guru saya Muhammad Mahmud Abu Hashim, Profesor Doktor Muhadis, yang beliau meriwayatkannya daripada Syekh Muhammad Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki membaca kitab Sahih Bukhari kepada guru undanya, ayahandanya, yaitu Said Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Syekh Alawi membaca kitab daripada ayah gurunya Sayyid Abdul Hayy bin Abdul Kabir Kattani. Abdul Hayy membaca kitab Sahih Bukhari kepada ayahandanya Abdul Kabir Kattani. Abdul Kabir membaca kitab kepada gurunya Abdul Ghani Ad-Dihlawi. Abdul Ghani Ad-Dihlawi membaca kitab Sahih Bukhari kepada ayahandanya Abi Sa'id Ad-Dihlawi. Abi Sa'id Ad-Dihlawi membaca kitab kepada gurunya Abdul Aziz Ad-Dihlawi. Abdul Aziz pula membaca kepada ayahandanya Waliullah Dihlawi. Beliau membaca kepada gurunya Abdul Tahir Al-Qurani. Dan Abdul Tahir Al-Qurani membaca Sahih Bukhari kepada gurunya dan ayahandanya Al-Burhan Ibrahim Al-Qurani. Al-Qurani ini membacakan Sahih Bukhari kepada ayahan gurunya, yaitu Al-Badar Muhammad Al-Ghazi. Beliau membaca kepada gurunya An-Najah Muhammad Al-Ghazi. Beliau membaca kepada gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari membaca Sahih Bukhari kepada gurunya pensyarah Sahih Bukhari kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau membaca kepada gurunya Al-Burhan Ibrahim At-Tunukhi, yang mana beliau membaca Sahih Bukhari kepada gurunya Abul Abbas Ali bin Ahmad Al-Hajjar, daripada gurunya Sirajuddin Husain Ibnul Mubarak Az-Zubaidi Al-Hambali Ad-Dimishki. Beliau membaca kepada gurunya Abdul Waqat Abdul Awal bin Isa As-Sijizi, yang mana As-Sijizi membaca Sahih Bukhari kepada gurunya Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daudi. Ad-Daudi membaca kepada gurunya Abdullah bin Ahmad As-Sarakhsi. As-Sarakhsi pula membaca kepada gurunya Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Farabri. Al-Farabri membaca kepada gurunya Al-Hafidh Amirul Mukminin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Inilah mata rantai yang saya membaca 44 Sahih Bukhari. Maka begitu pentingnya kita membaca hadis dengan sanadnya. Dan tradisi ini perlu dihidupkan kembali di tengah masyarakat. Apakah kita ingin Islam itu maju dan berkembang? Iya. Maju dan berkembangnya umat Islam itu dengan apa? Dengan hadis. Maka semestinya majlis hadis ini dikembangkan di mana-mana dengan cara bersanad. Baik, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan 3 perkara. Pertama, ilmu i'rab. Ilmu i'rab itu seperti ja'a Zaidun, ja'a fil madi mabniun 'alal fathah. Kemudian Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ilmu kedudukan kalimat. Yang kedua, ilmu nasab. Kita lihat umat Islam memiliki nasab, ya. Kalau dia kawin dengan secara sah, maka ini adalah punya nasab, dinasabkan dengan ayahnya. Tapi kalau tidak kawin dengan sah, terjadi insiden awal kemudian dikawinkan, maka haram hukumnya dinisbahkan kepada ayah biologis tersebut.
Yang ketiga, ilmu sanad. Sanad ini tidak ada pada agama-agama yang lain atau bangsa-bangsa yang lain kecuali bangsa dan agama Islam. Wa amarana bittiba'i nabiyhi wa jitinabil ainat, dan kita disuruh dengan mengikut Nabi dan menjauhkan ingkar terhadapnya. Kata Nabi SAW dengan hadis yang sahih, ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Apa yang aku suruh kepadamu, hendaklah kamu perbuat dengan semampu kamu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang jauhkanlah. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa khairil ibad. Salawat dan salam terhadap sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik hamba. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi fid dunya wa yaumil ma'ad. Dan kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya di dunia maupun pada akhirat. Famin ni'amillahi ta'ala alayya intisabi ilal azhari syarif. Di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya, masuknya saya kepada Azhar Syarif, waltihaqi bi kulliyati syari'ati islamiyyati wal qanun wa bi kulliyati usuluddin wad da'wah, dan masuknya saya kepada kuliah syariah Islamiyah dan qanun dan kuliah usuluddin bagian hadis. Jadi alhamdulillah, walaupun saya dahulu tidak punya uang, tapi saya mendapatkan degree 2. Di Asia Tenggara ini saya termasuk orang yang mendapatkan degree 2 dari Azhar Asy-Syarif. Pertama degree syariah Islamiyah, yang kedua degree usuluddin, dan tidak banyak orang yang gunakan seperti ini. Fata'allamtu ala yadi asatidatiha, dan saya telah belajar kepada guru-gurunya. Wa ta'arabtu bi syuyukhiha, dan aku kenalan dengan para syekh-syekhnya. Wa ulama'iha, dan para ulama-ulamanya. Wa man takharraja fiha, dan orang-orang yang telah keluar daripada Azhar Asy-Syarif. La siyama man lahum inayatu fi ilmi riwayati wad dirayah, terlebih-lebih orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Tuan-tuan sekaliannya, ketika saya lahir pada tanggal 26 Dzulqa'dah 1400 Hijriah, bertepatan tanggal 6 Oktober 1980 jam 9 pagi hari Senin, maka saya disambut oleh Tuan Guru Muhammad Ismail An-Naqsyabandi. Kemudian saya diberikan nama dengan Muhammad Husni dan diazankan oleh beliau. Setelah diazankan, maka beliau mengatakan, nanti besarnya ini anak tolong sekolahkan sekolah agama, karena dia nanti akan sekolah ke Mesir. Kalimat Mesir Al-Azhar ini sudah saya dengar dari kecil, dari SD, dari sekolah rendah, atas cerita ibu saya yang mengatakan bahwasanya yang mengadzankan saya itu mengatakan akan sekolah ke Mesir nantinya. Padahal di kampung saya belum ada orang yang sekolah Mesir, belum ada orang yang sekolah ke Azhar Asy-Syarif. Ini diantara karomah beliau terhadap saya, sehingga sampai sekarang saya selalu berziarah ke makam beliau. Kemudian tuan-tuan sekaliannya, ilmu hadis itu terbagi dua bahagian. Ilmu hadis terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, ilmu dirayah. Untuk lebih menyingkatkan waktunya dan memudahkan paham kita, ilmu dirayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah ilmu hadis. Dengan makna mustalah hadis itu dikatakan ilmu dirayah. Pengetahuan kita tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, marfu, maqtu, munqati, mursal dan sebagainya, itu dianggap dengan ilmu dirayah. Sementara ilmu riwayah adalah ilmu yang membicarakan tentang apa saja yang kita sandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrir. Nah,
inilah yang dikatakan dengan ilmu riwayat. Pagi yang berbahagia ini kita berkumpul membaca hadis, ini termasuk ilmu apa? Ilmu riwayat. Karena ilmu ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis yang kita baca akan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastazatuhum, maka saya minta ijazah. Apa itu minta ijazah? Minta kebenaran untuk nantinya meriwayatkannya ini kepada yang lainnya. Fa'ajazuni ijazatan khassah wa 'ammah. Maka mereka meminta ijazah, maka mereka mengijazahkan kepada saya dengan ijazah khusus dan umum. Jarian ala adati ulama'il azhar qarnan ba'da qarnin. Sebagaimana berlaku pada kebiasaan ulama azhar abad demi abad. Wa asran ba'da asrin. Satu masa kepada masa yang lainnya. Karena ulama azhar ini dahulunya kalau mau menurunkan sesuatu dengan sanad, dengan ijazah. Ini kebiasaannya. Makanya tidak akan ada kita lihat lembaga pendidikan yang memiliki sanad seperti Azhar. Di dunia ini tak akan nampak kita satu lembaga pendidikan yang punya sanad seperti Azhar. Sampai sanadnya kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti kita akan lihat jajaran mata rantai rentetan ulama-ulama Azhar yang meriwayatkan hadis. Walam tazal silsilatu ulama'il Azhar mahfuzatun inda abnaiha. Dan senantiasalah sampai sekarang mata rantai ulama Azhar terjaga dari ulama-ulama anak-anaknya. Tsumma jama'atu arba'ina haditsan min marwiyati syuyukhil ladzina takharraju fi Jami'atil Azhar Syarif. Kemudian saya kumpulkan 40 hadis dari riwayat-riwayat guru-guru saya yang keluar, mereka graduan, keluar daripada Jami'atul Azhar Syarif. Walahum mu'tina bi ilmi riwayat wad dirayah, dan mereka punya perhatian terhadap ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Wa ma'rifati hifdzi salasilil asanid, dan pengetahuan dengan menjaga mata rantai sanad. In kana hadza yadullu ala syai'in fa innahu yadullu ala madah ihtimamil Azhar Syarif bi ilmi riwayah wad dirayah. Kalau sekiranya ini menunjukkan atas sesuatu, maka ini menunjukkan tentang betapa perhatiannya Al-Azhar Syarif terhadap ilmu riwayat dan dirayah. Wa qabla hadza qad ikhtatima ulama al-Azhar qira'ata kitab Syama'il al-Muhammadiyyah wa Musnad Imam Syafi'i. Sebelum ini ulama Azhar telah mengkhatamkan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah dan Musnad Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah fakir saya juga diikut sertakan dalam pengkhataman ini, dan diikut sertakan duduk bersama para ulama-ulama Mesir, ulama Azhar di kursi, dan di bawah adalah orang-orang dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Mesir, Pakistan, India dan seluruh negara. Sementara Al-Fakir alhamdulillah disuruh ulama-ulama untuk duduk beserta mereka untuk pengkhataman kitab Imam Musnad Imam Asy-Syafi'i. Fal Azhar Syarif manaratun lidirayati wa riwayah. Maka Azhar Syarif itu merupakan menara ilmu riwayat dan dirayah. Maka min muhadditsin takharraja fihi. Berapa banyak muhaddis yang telah keluar, yang telah dicetak oleh Al-Azhar Syarif. Wa kam min musnidin takharraja fil Azhar Syarif aidan, dan berapa banyak musnid yang keluar dan dicetak oleh Azhar Syarif. Wa sammaitu hadhil arba'ina bi arba'ina azhariyah, maka aku namakan ini kitab dengan kitab arba'ina azhariyah. Nas'alullah ta'ala ayyahfadzal azhar, kita mohon kepada Allah agar menjaga Azhar Syarif, wa masyaikhahu wa ulama'ahu, masyaikh-masyaikh-nya dan ulama-ulamanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu Abul Faid Alamuddin Muhammad Husni Ginting Al-Lankati Al-Azhari. Hadis yang pertama yang kita baca adalah hadis Syekh Ali Jum'ah, pernah menjadi mufti Azhar, mufti Mesir, dan sekarang tidak lagi mufti Mesir tapi begitu sibuk memberikan pengajian-pengajian. Beliau pernah diberondong, ditembak oleh kaum Khawarij dengan tembakan 40 kali peluru. Dari 40 ini tidak ada satupun yang kena.
Jadi Syekh saya Muhammad Awad Al-Azhari, beliau kumpulkan peluru itu sebanyak 40. Satu pun daripada 40 ini tak mengena kepada beliau. Dan beliau begitu kuat untuk menolak daripada perkembangan dan pemikiran Khawarij. Muka surat 10. Qala Al-Lankati, ini maksudnya saya. Akhbarani al-alamatul faqih Syekh Nuruddin Ali Jum'ah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al-Azhari. Untuk digelar Azhar, syarat pertama mesti mendapatkan syahadah Azhar. Paling sedikit beliau mesti mendapat syahadah degree. Yang kedua, dia mesti berakidahkan Asy'ariyah Maturidiyah dan berfikihkan antara 4 mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Kalau mereka tidak memiliki 2 syarat ini, maka tidak berhak untuk digelar sebagai Azhari. Taman Azhar tapi pemikirannya Wahabi, tidak dikatakan Azhari. Itu dikata Al-Wahabi. Taman Azhar tapi pemikirannya Syiah, Asy-Syi'i, tidak boleh dikatakan Azhari. Karena telah disyaratkan siapa saja yang memang dia Azhar dan dia dinisbahkan dengan Azhari mesti memiliki 2 syarat tersebut. Qala akhbarana al-allamatul muhaddits al-faqih Syekh Abdullah bin Muhammad Siddiq al-Ghumari al-Azhari. Qala akhbarana al-hafidh Syekh As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Siddiq al-Ghumari al-Azhari. Inilah al-hafidh yang terakhir di dunia. Al-hafidh yang terakhir di dunia. Anil Allama Abdul Majid bin Ibrahim bin Muhammad Asy-Syurnubi Al-Azhari. An Syekh Al-Azhar Syekh Asy-Syarif Samsuddin Muhammad bin Husain Al-Ambabi Asy-Syafi'i Al-Azhari. An Syekh Al-Azhar Al-Allama Syekh Mustafa Al-Arusi Al-Azhari. An abihi Syekh Al-Azhar Al-Allamah Muhammad Arusi Al-Azhari. An Syekh Al-Azhar Al-Allamah Ahmad bin Musa Al-Arusi Al-Azhari. An Syekh Al-Azhar. Jadi ini semuanya Syekhul Azhar. Sanad yang macam begini paling payah mencarinya, karena dari Syekhul Azhar ke Syekhul Azhar ke Syekhul Azhar. Bukan hanya tamatan Azhar, tapi mereka pernah memegang tampuk yang paling tinggi di Azhar, yaitu Syekhul Azhar. Kalau sekarang Syekhul Azhar ini kedudukannya seperti Perdana Menteri. Maka di mana presiden, disitulah beliau. Inilah ketinggian daripada Syekhul Azhar. Yang kedua, Syekhul Azhar ini memiliki kedudukan dan megang Syekhul Azhar dari mulai dia diangkat sampai dia meninggal dunia. Tidak ada waktu yang tertentu baginya, kecuali kalau dia mengundurkan diri. Nah, kalau dia mengundurkan diri baru dicari lagi Syekhul Azhar oleh kelompok pembesar ulama Al-Azhar Asy-Syarif. An Syekh Al-Azhar Muhammad bin Salim Al-Hibni Al-Azhari. Anil Allamah Aid bin Ali Asy-Syafi'i Al-Azhari. An Ahmad bin Muhammad An-Nakhli. Anil Hafidh Muhammad bin Alauddin bin Saleh bin Ali Al-Babili Al-Azhari. Anil Burhan Ibrahim bin Hasan Al-Laqani Al-Azhari. Azhari juga dia. An Sams Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli Al-Azhari. Anil Qadi Zakaria Al-Ansari Al-Azhari. Anil Hafidh Abil Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Azhari. An Ibrahim bin Ahmad At-Tunuhi. An Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar. An Abil Waqt Abdul Awal bin Isa bin Shu'aib As-Sijzi Al-Harawi. An Abil Hasan Abdurrahman bin Muhammad bin Muzaffar bin Dawud Ad-Dawudi. An Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarakhsi. An Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar bin Salih bin Bashar Al-Mu'minina fil Hadith. Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. قال حدثني إسحاق بن نصر
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا عباد مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بذكر حين ينصرف الناس من المكتوبات كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Bahwasanya mengangkat suara ketika berzikir dan ketika waktu manusia atau orang-orang selesai dari sholatnya yang fardu itu terdapat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah Abdullah bin Abbas, dan saya mengetahui apabila mereka selesai sholat, yang apabila aku dengarkan zikir tersebut. Kedudukan hadis ini, karena hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, maka hadis ini adalah sahih. Tetapi hadis ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kebiasaannya setiap perkataan sahabat maka dihukumkan dengan hukum mauquf. Mauquf adalah ma'udhifa ila ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran. Yang dikatakan mauquf setiap apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi, sama ada perkataan, perbuatan dan takrir. Tetapi terdapat dalam perkataan Abdullah bin Abbas ini ungkapan persandaran perbuatan tersebut ada di zaman Nabi. Karena ala ahadin Nabi, ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat bahwasanya hadis ini walaupun dia mauquf tapi hukumnya hukum marfu, seolah-olah Nabi mengatakannya. Kenapa seolah-olah Nabi mengatakannya? Karena adanya sahabat yang menisbahkan, yang menyandarkan perbuatan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyandarkan perbuatan tersebut kepada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hadis dalil yang kuat yang menceritakan tentang bolehnya kita berzikir mengangkat suara. Tapi bukan maksudnya mengangkat suara terlampau mengangkat suara, tidak. Ya. Mengangkat suara yang biasa. Sebagaimana kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Itu mengangkat suara tapi tidak terlampau. Jadi datang satu kaum yang melarang kita mengangkat suara. Alasan mereka adalah bid'ah. Tentu jikalau sekiranya kita katakan bid'ah, definisi mereka terhadap bid'ah adalah setiap perbuatan yang tidak pernah diadakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bid'ah. Dalilnya kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaallah taala ini hadis kita akan kupas panjang lebar pada hadis yang akan datang. Maka mudah-mudahan tuan-tuan ya datang ketika waktu pengupasan kesalahpahaman yang mereka terjadi pada mereka itu dalam memahami hadis kullu bid'atin dalalah. Jadi kadang-kadang kita lihat hadis sama tetapi cara memahaminya berbeda. Sebab itu kata Nabi tadi, parubba muballighin au amin sami'in. Terkadang hadis yang disampaikan kepada orang dia lebih paham dibandingkan orang yang menyampaikannya. Karena orang yang menyampaikan tidak cukup ilmunya, tapi dia mampu untuk menyampaikan sebagaimana dia dengar. Nah, perkataan mereka bahwasanya ini tidak ada di zaman Nabi dijawab oleh hadis Abdullah bin Abbas pada Sahih Bukhari dan Muslim. Karena ala ahdin Nabi, ahda itu pada zaman Nabi. Berarti
ngangkat suara itu sudah ada zaman Nabi. Maka tidak boleh ditolak. Ini hadis. Hadis yang mana Nabi SAW telah menerangkan. Mana hadis Nabi mesti kita amalkan kalau dia sahih. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, syubhat mereka jadikan apa dalilnya? Adanya di sana larangan untuk mengangkat suara. La tarfa'u aswatakum. Adanya larangan dari Allah mengangkat suara. Maka Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mengatakan bahwasanya firman Allah, ayat Allah yang melarang mengangkat suara itu larangan pada waktu doa, bukan pada waktu berzikir. Karena ketika waktu berdoa kita panggil Allah, kita sahut Allah, ya Allah, Allah maghfir lana dzunubana. Itu yang dilarang. Tapi tidak ada larangan dalam masalah berzikir. Tidak ada larangan Allah kepada berzikir. Firman Allah ini, larangan Allah ini hanya khusus kepada kita berdoa. Apalagi syubhat mereka yang mengatakan tidak boleh berzikir dengan suara yang tinggi. Mereka gunakan bahasanya Imam Syafi'i. Bahasanya Imam Syafi'i memakruhkan mengangkat suara karena beliau memandang perbuatan sahabat ini, mereka mengangkat suara tidak berterusan, tapi sekali-kala karena tujuannya untuk mengajar orang. Bagaimana kita menjawab daripada syubhat yang mereka lontarkan ini? Yang pertama, kita akan mendengarkan hadis Nabi. Itu yang pertama. Bukan kita mendengarkan perkataan sahabat atau perkataan seorang tabi'in dan sebagainya, tapi kita mendengarkan perkataan Nabi. Yang dikatakan Nabi, yang dibuat pada zaman Nabi, itu kita amalkan. Karena Nabi itu sumber daripada syariat. Yang kedua, Imam Syafi'i tidak melarang dan dia mengatakan ini tujuannya untuk apa? Mengajar. Kalau para sahabat diperlukan lagi bagi mereka diajar, bagaimana pula dengan kita? Para sahabat mereka lebih alim, lebih hebat, lebih rajin, lebih pintar. Coba bayangkan ya. Bayangkan Allah berikan kepada mereka kehebatan dalam menghafal. Satu kali mereka dengar langsung hafal hadis itu. Kita 1000 kali kita dengar belum tentu hafal. Betul kita? Kalau kita tengok Abu Hurairah, kita tengok Abdullah bin Umar, mereka ini semuanya adalah orang-orang yang Allah pilih, Allah kasihkan kelebihan. Hadis bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril itu panjang. Yang meriwayatkannya Umar. Coba bayangkan Umar yang macam begitu, dia boleh hafal langsung, dengar Nabi SAW hafal langsung. Kalau macam kita pun, pintarnya kita 100 kali itu pun belum tentu lagi hafal kita. Yang macam begini diajarkan agar mereka mengikut Nabi dengan ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi mereka ikut di belakang sehingga mereka hafal. Wallahi wa billahi tallahi, saya hafal ini penutup solat Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu bukan menghafal dari kitab, itu mengikut daripada imam setiap harinya. Banyak orang-orang tua yang hafal Allahumma antas salam wa minkas salam itu karena mengikut imam. Sebab itu kita tengok banyak anak-anak sekarang ni tak hafal. Apa pasal? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam kata Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau dia Allahumma lantas jalan. Tidak ada zikir-zikir. Takut berbuat bid'ah, akhirnya membuat satu bid'ah yang sangat jelek. Apa itu? Bid'ah yang sangat jelek adalah keluar daripada masjid setelah solat langsung.
Karena Nabi setelah solat dia berzikir. Maka orang yang takut untuk berzikir sama-sama jamaah, maka dia keluar masjid langsung. Ini bid'ah yang paling jelek. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan nutup zikirnya dengan Allahumma antas salam wa minkas salam. Nanti kita akan bicarakan juga di sini hadisnya tentang zikir berjamaah itu bid'ah atau tidak. Dalam ini ada hadisnya juga. Karena saya kumpulkan segala hadis-hadis yang atau kebanyakan hadis-hadis yang dipermasalahkan orang dan salah paham dalam hadis itu. Nah, hadis yang pertama kita baca ini menerangkan tentang kesunahan berzikir dengan mengangkat suara. Jadi tidak ada lagi orang yang mengatakan mengangkat suara itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadisnya. Dan kita telah menjawab syubhah-syubhah mereka yang mereka lemparkan kepada kita. Saya harapkan kita paham dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, sehingga kita tidak lagi ragu untuk mengangkat suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kita angkat suaranya, itu angkat suara namanya. Tapi kalau menjerit itu dilarang. Subhanallah, subhanallah, itu dilarang. Pelan pun tak baik juga. Makcik-makcik kalau berzikir kita dengan pelan tak baik. Untuk melatih jiwa kita, kita angkat suara. Sebab kalau kita berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidur, ketiduran. Apa pasal kita ketiduran? Kerana syaitan lebih kuat dibanding kita. Syaitan enggak suka kita berzikir. Makanya tuan-tuan, puan-puan, kalau susah mau tidur, pegang tasbih zikir. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah. InsyaAllah cepat tidurnya. Ketika kita pegang zikir, kita tidak boleh tidur, tidak boleh terpejam. Ya, kita berzikir, itu syaitan kalap. Ini macam mana ini zikir dapat pahala pula ni? Macam mana? Pening pala. Udahlah tidurkan aja lah dia. Maka dia mencoba untuk menidurkan kita dengan cepat supaya kita tak dapat pahala. Tapi alhamdulillah, tidurnya kita dengan cara berzikir mendatangkan kebaikan, ruh kita akan pergi dengan baik. Nah itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam tarbiyah thariqah, ulama sufi suruh kita untuk berzikir dengan kuat. Gunanya apa? Memompa, membom syaitan yang ada di hati kita. Tuan dan puan, kita punya hati ada dikawal oleh syaitan, dikawal oleh syahwat dan nafsu. Sementara penjaga hati cuma satu, yaitu malaikat. 1:3. Kalau kita buat kebaikan berarti malaikat menang. Kalau kita buat kejahatan berarti syaitan, hawa nafsu itu menang. Itu makanya ada penyanyi Indonesia kan, ada syaitan di hatimu, syaitan belang mata keranjang, katanya itu. Memang betul, setiap manusia itu punya korin. Siapa tuh korin? Korin itu bagian daripada jin yang kafir. Hatta Nabi SAW juga punya korin, tapi korinnya masuk Islam. Sebab itu kalau ada orang mati yang jahat, orang jahat mati, korinnya akan keluar. Dia tengok korinnya itu disiksa, maka dia nangis. Datanglah kita pergi ke kuburan, kita tengok ada orang nangis, kita kata syaitan tu. Pernah tak kejadian di sini? Ada pernah kejadian di sini? Orang dah mati, kemudian dia kata bangkit lagi nangis. Adakah tak pernah kejadian di sini? Itu memang betul, bukan bangkit dia, itu korinnya. Korinnya melihat bahwasanya orang yang berada di dalam kuburan itu disiksa. Itu. Jadi tuan-tuan sekaliannya, kesimpulan daripada hadis yang kita baca ini adalah sunnahnya mengangkat suara untuk berzikir, bukan bid'ah. Bukan bid'ah, tapi sunnah. Kenapa saya katakan sunnah? Karena ini ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abdullah bin Abbas
tahu akhir solat karena dia anak-anak dan duduk di paling belakang. Jadi anak-anak dulu biasanya duduk paling belakang. Dan tahu dia akhir solat itu dengan mengangkat suara. Berarti deras suaranya itu. Sedangkan Nabi aja ngangkat Allahu Akbar. Jadi orang-orang Wahabi itu yang bid'ah mereka kata tak bid'ah, yang tak bid'ah itu dikata-kata mereka bid'ah. Tuan-tuan tahu enggak mubaligh? Tahu tak mubaligh? Mubaligh itu tuan-tuan yang menyambungkan takbir atau takbir intiqal. Contoh, imam kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu selalunya kita dengarkan di mana? Saudi, Mekah. Itu bid'ah, tuan. Apa pasal bid'ah? Karena mubaligh itu tujuannya hanya untuk menyampaikan kepada orang belakang. Kalau orang belakang tidak dengar, maka perlu ada mubaligh. Kadang perlu satu, kadang perlu dua, kadang perlu tiga. Melihat jemaahnya. Kalau di Mekah, tidak perlu pakai mubaligh. Karena imamnya dah pakai mikrofon 12. Bila imam kata Allahu Akbar, satu orang pun tak ada yang tak dengar. Paling yang tak dengar tu pekak ajalah. Kalau dia memang pekak tu kita nak kata tak dengar dia memang. Tapi kalau kupingnya ni tak pekak, semua dengar. Jadi kena semua dengar, tuan, tak perlu lagi pakai mubaligh. Maka saya kata mubaligh ini bid'ah. Kerana tujuan mubaligh adalah untuk mengasih tahu kepada yang belakang bahwasanya imam itu telah berbuat perubahan gerakan. Jadi jangan kita ikut-ikut kebodohan mereka itu. Nah, kita buat juga di masjid ni mubaligh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ada mikrofon kedengaran ke belakang. Paham, tuan-tuan? Dulu, ini kata guru saya yang tinggal lama di Makkah, mau buat mikrofon di Masjidil Haram tu pun kata mereka bid'ah. Tak ada zaman Nabi tu pakai mikrofon, kata mereka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, kata mereka. Jadi enggak boleh pakai mikrofon. Dulu-dulunya enggak pakai mikrofon tu Masjidil Haram. Jadi orang yang pakai mikrofon ni, yang kata larang mikrofon ni, Syekh itu pakai spek mata. Pakai spek mata. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah kata sama dia, pakcik, itu pakai apa itu? Kata dia pakai nadharah, pakai spek mata. Spek mata tu ada enggak zaman Nabi? Tak ada. Berarti bid'ah, kata dia. Tak, spek mata ni untuk aku dapat baca, untuk lihat, kata Pak Wahab ni. Nah, begitu jugalah mikrofon ni supaya orang belakang kedengaran. Ni lah payahnya kalau kepala tu tumpul, tahu. Tak faham dengan hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekaliannya, kesimpulan hadis ni, kalau ada orang kata zikir tu tak boleh diangkat suaranya, ini datangkan hadis. Dan katakan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan sunnahnya berzikir dengan mengangkat suara. Itu Al-Hafidh itu. Madhabnya Hambali lagi. Kebanyakan orang-orang Wahabi kan ngaku Hambali.